Raja Elang melancarkan serangan puluhan tombak ditahan oleh leluhur Yanchu. Dia mengeluarkan roda pembakar langit yang cukup kuat untuk membalas serangan tersebut dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi, menciptakan ledakan cukup besar. Tapi dari situ juga Raja Elang bisa tahu kalau kekuatan milik Yang Chu itu tinggal sedikit, tidak sebanyak dulu. Dia pun mengambil kembali tombaknya dan mempersiapkan serangan malam kegelapan. Yang ini lebih kuat lagi nih guys. Ledakan kekuatan dari tubuhnya pun terus terpancar. Yang Chu bertahan dengan pelindung emas. Adu kekuatan terus terjadi. Ini tentu bencana. Kekuatan leluhur mereka tidak bakal bertahan lama guys. Sementara Ling Feng dan lainnya juga belum kunjung datang. Ini bagaimana ini? Apakah inilah hari di mana menjadi kehancuran dari klan peri? Mari kita saksikan saja. Sementara itu Ling Feng yang sibuk berkultivasi bersama dengan yang lainnya. Tiba-tiba mereka mendapatkan berita kalau ketiga klan jahat itu sudah bergabung dan menyerang klan peri. Nah, Ling Feng yang sudah mendengarnya pun memutuskan untuk segera kembali dan mereka pun berangkat. Sementara itu di klan peri, Qin Muyun beserta yang lainnya pun muncul. Melihat situasi semakin parah, pelindung juga mulai hancur. Ini tentu tidak bisa bertahan lama. Masalahnya, roh sejati leluhur mereka itu sudah diaktifkan sebelumnya oleh Qin Muyun. Jadi kekuatan tempurnya pastilah menurun. Lagian ini si Qin Muyun demi melawan seorang Ling Feng itu sampai memanggil leluhur guys. Kan pas mau dipakai seperti waktu genting seperti ini, jadi nggak bisa ya kan? Pelindung klan terus diserang, retakan semakin besar dan tuar. Leluhur Yanchu pun dipentalkan. Para pasukan klan Elang bersorak atas kehebatan leluhur rock mereka. Kemenangan ada di tangan kita. Domain peri juga bakalan hancur. Wah, wah, wah. Leluhur rock Elang kembali melancarkan serangan untuk menghancurkan pelindung itu. Semua tetua klannya menggabungkan kekuatan demi memperkuat pelindung, bahkan Qin Muyun sekalipun. Tapi sayang, yang mereka lawan adalah sosok leluhur yang kuat. Ranah Air Fairy di bawah tingkat 5 itu gak bakal berguna guys. Sehingga tuar. Pelindung klan peri akhirnya dihancurkan. Tidak perlu basa-basi, semua pasukan dari ketiga klan pun dikirimkan untuk merebut semua harta. Para tetua memutuskan agar mundur masuk ke dalam sekte kelar sudah ini. Tapi tidak dibiarkan begitu saja. Formasi pemerangkap digunakan untuk menjebak para tetua yang mencoba kabur. Dan akhirnya semua tertangkap sekaligus ditekan guys. Salah satu muridnya Qin Muyun yang bernama Li Xun, ternyata dia adalah rekan seperguruan dari salah satu pengawal Pangeran Roh Jahat. Karena mereka sempat berteman, jadi sang pengawal menyuruh Li Xun untuk menyerah dan tentu nyawanya akan diampuni. Daripada melawan dan hasilnya sia-sia ya kan? Li Xun sempat ingin menyatakan menyerah. Lagi pula klan peri mereka sudah tidak terselamatkan seperti ini. Lebih baik utamakan keselamatan. Para petinggi klan jahat mengancam guys, memberikan waktu 10 nafas untuk memutuskan. Kalau tidak menyerah, maka harus siap untuk dibantai habis beserta kehancuran dari domain peri. Mereka juga dituntut untuk membukakan alam dewa dari klan Yang. Jadi di alam dewa itu berisikan banyak harta dan peluang klan luar biasa. Qin Muyun sempat terdiam, tapi tampaknya dia sudah berubah guys. Dirinya memastikan akan terus berjuang dan tidak akan menyerah.
bahkan harus bertarung sampai titik darah penghabisan sekalipun. Wanjai, mereka cukup percaya diri karena masih memiliki Jenderal Dewa yang masih hidup. Tapi sialnya si Jenderal Dewa itu lagi sibuk menekan roh jahat di alam dewa, guys. Jangan lupa Jenderal Dewa yang kemarin berdiskusi dengan si Naga Langit. Karena sudah seperti ini, maka Ye Xiao sang ketua klan Elang pun melancarkan serangan penghakiman kegelapan. Mata elang raksasa keluar dari langit dan menekan Qin Muyun beserta lainnya. Dikombokan dengan serangan pada raksasa yang bersiap membantai mereka semua. Qin Muyun masih mencoba bertahan dan keluar. Mereka pun terpental, guys. Tapi saat mereka hampir dihabisi, tiba-tiba muncullah Lord Ling Feng yang langsung menghancurkan serangannya Ye Xiao. Akhirnya Lord kita muncul nih, membuat para tetua bisa merasa tenang dan terselamatkan. Klan jahat sempat bingung, sejak kapan di domain peri ada orang sekuat ini. Tentu kesaktian Ling Feng yang jauh melampaui ranahnya sempat membuat para petinggi klan jahat itu bingung. Sungguhlah aneh, mereka pengen tahu siapakah Ling Feng. Kebetulan salah satu pengawal mengenali Ling Feng karena dulu dia sempat berada di benua Kushan, guys. Ling Feng dulunya pernah menghabisi tubuh Dharma tingkat Void God. Segera Lord pun memanggil petir dari langit dan keluar. Serangannya ditahan oleh sang Raja Elang. Sang Raja Elang sangat tertarik untuk bertarung melawan Ling Feng. Melihat dari kemampuannya, Raja Elang ini sudah mencapai ke Earth Fairy tingkat 8. Wah, ini bakalan jadi musuh cukup menyulitkan. Apakah Ling Feng akhirnya harus memanggil sang naga langit atau dia bisa melawannya seorang diri? Hehehe. Pasti pada kepo kan, hayo. Sama nih Mimin juga. Langsung saja coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 2, 3, 4 UNC Tujun episode terbaru. Nah, singkatnya kita semua bakal melihat nanti klan jahat bakal memanggil sosok dewa sejati yang sangat kuat, lebih kuat daripada Raja Elang. Ling Feng tidak ada pilihan, harus memanggil naga langit, yang ternyata guys itu adalah sosok leluhur kuno dari roh jahat kegelapan. Wow, udah leluhur berasal dari era kuno pula. Pantesan kuat banget. Gimana cara Ling Feng melawannya? Kemunculannya saja sudah membuat semua orang dari klan jahat itu memberikan hormat. Nah, ini bukan sembarang lawan nih. Apakah sang naga langit bisa melawannya, guys? Apa jangan-jangan Lord kita bakal menggunakan sosok tubuh Dharma Iblis yang dia miliki? Ini bakal seru nih.